Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul mencaci maki bukan karakter seorang muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering, bahkan setiap hari, kita menemukan atau menjumpai sesuatu yang kadang sesuatu tersebut tidak nyaman pada diri kita. Hati kita merasa tidak nyaman, mata kita bahkan merasa tidak nyaman dalam pendengaran, dalam hati kita tidak nyaman. Kita sering menemukan hal-hal seperti itu. Hal tersebut juga dialami oleh seorang muslim, tak terkecuali seorang muslim juga sering merasakan hal-hal yang sedemikian rupa. Ketika berjalan keluar rumah, berjalan menuju ke sesuatu tempat, menemukan sesuatu, terkadang juga merasakan tidak nyaman. Tidak nyaman di hati, bahkan di mata, juga di telinga. Sering, hampir setiap orang pasti merasakan hal tersebut. Kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Semata-mata hal tersebut terjadi karena pada diri kita masing-masing punya asumsi, punya argumentasi, punya bahan yang ada pada diri kita, yang mana bahan tersebut sudah melekat pada karakter kita. Bahan tersebut bisa kita dapat dari pendidikan atau pengalaman sendiri dan sebagainya. Sehingga bahan tersebut menjadi karakter yang sudah tertanam pada diri kita dan melekat menjadi sebuah bahan pada diri kita. Sehingga ketika kita menemukan atau menjumpai sesuatu di hadapan kita yang mana tidak cocok dengan bahan kita tersebut, dengan ilmu kita tersebut, tidak cocok, maka akan timbul pada diri kita rasa ketidaknyamanan atau risih. Tak terkecuali, semua orang pasti merasakan hal tersebut sesuai dengan bahan ilmunya yang ada pada dirinya. Dan setiap manusia, setiap seorang muslim itu pasti bahan ilmu pada dirinya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ilmunya itulah yang menyebabkan kategori-kategori risihnya masing-masing. Menyikapi hal tersebut, seharusnya kita sebagai seorang muslim lebih mengutamakan akhlak kita kepada sesama, kepada orang yang kita jumpai tersebut, terhadap sesuatu yang kita jumpai tersebut. Kita harus lebih pada mengutamakan akhlak, karena hal tersebut sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa kok kita harus mengutamakan akhlak atau kesopanan kita, walaupun hal tersebut tidak nyaman atau kita merasa risih terhadapnya? Karena apa? Salah satu faktornya adalah bisa jadi orang atau sesuatu yang kita jumpai tersebut, yang kita merasa tidak nyaman tersebut, bisa jadi kualitas iman atau kualitas ilmunya tidak sama seperti kita. Sehingga jika kualitas iman dan ilmunya sudah tidak sama seperti kita, mereka pasti tidak punya kemampuan dalam kesehariannya seperti yang kita harapkan. Nah, sedangkan kualitas iman dan ilmu itu mempengaruhi setiap apa yang dilakukan seseorang. Maka kita tidak boleh semena-mena tiba-tiba kita menemukan sebuah kesalahan, sebuah ketidaknyamanan pada diri kita, kita langsung naudzubillah
langsung mencaci atau menghina atau mengejek. Padahal mereka melakukan hal demikian yang tidak cocok kepada diri kita tersebut. Mereka melakukan itu karena ya memang kualitas iman dan ilmunya seperti itu. Seharusnya kita sebagai seseorang yang punya kualitas iman dan ilmu yang lebih, sehingga kita merasa risih tersebut, kita harus bisa mempunyai rasa bagaimana ya agar dia juga punya kualitas iman dan ilmu seperti kita. Bagaimana ya agar kelakuan yang dilakukan orang itu semakin menuju ke yang lebih baik. Seperti itu seharusnya. Kita itu lebih layak untuk merasa terbebani untuk bagaimana orang tersebut bisa semakin baik. Seharusnya kita punya rasa beban amanah tersebut. Karena apa? Karena kita yang mengetahui orang tersebut tidak punya kualitas iman ilmu yang seperti yang kita harapkan tadi. Lantas setelah kita mengetahui hal tersebut, lantas apa peran kita kepada sesama kita, kepada sesama manusia? Terus peran kita apa? Naudzubillah, sebelum kita caci maki atau selain dari caci maki tersebut, kita punya peran yang lebih utama. Seorang muslim punya peran yang lebih utama dalam kehidupan sehari-harinya untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depannya. Seseorang yang ada di depannya, hal yang ada di depannya. Kira-kira apa 4 peran? Kira-kira apa peran tersebut? Nah, perannya ada 4. Kira-kira apa 4 peran tersebut? Yang pertama adalah kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu. Kenapa kok kita harus menyampaikan ilmu? Kenapa kok kita harus menyampaikan ilmu? Karena apa? Bisa jadi apa yang ada di depan kita yang tidak cocok dengan kita itu belum punya ilmunya. Maka kita seharusnya punya beban, punya amanah, merasa punya amanah untuk menyampaikan ilmu kepadanya. Hal tersebut, menyampaikan ilmu tersebut didukung dengan sabda Nabi, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah ilmu dariku walau 1 ayat. Maka dari itu kita seharusnya punya peran, merasa punya amanah untuk selalu menyampaikan ilmu. Lebih-lebih kepada anak-anak yang memang dari nol untuk dicetak diisi ilmu. Lebih-lebih kepada orang yang membutuhkan ilmu dan santri dan anak sekolah seperti itu. Kenapa kok kita harus menyampaikan ilmu? Karena salah satu keutamaannya yaitu dalam sabda Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sungguh besar pahalanya. Jadi ketika kita mengajarkan sebuah ilmu, kita juga mendapatkan ilmu seperti apa yang orang tersebut kerjakan, yang berasal dari ilmu yang kita sampaikan tadi. Yaitu maka jadi peran kita yang pertama adalah kita harus punya beban atau merasa punya amanah untuk selalu menyampaikan ilmu. Peran yang kedua adalah kita harus selalu memberi contoh dan bimbingan. Kenapa kok kita harus memberi contoh dan bimbingan? Karena tingkatan dari setelah kita memberikan ilmu, kita harus mengimbanginya dengan memberikan contoh atau bimbingan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik atau contoh yang baik. Memberi contoh itu juga sesuatu yang disunahkan, atau memberi contoh itu adalah sesuatu yang
harus kita kerjakan. Karena apa? Tingkatan setelah kita menyampaikan ilmu, yaitu tingkatan selanjutnya adalah kita harus memberi contoh atau membimbingnya. Jadi memberi contoh dan membimbing itu juga sebuah solusi terbaik daripada kita lebih naudzubillah mengutamakan caci maki. Karena yang pasti bisa jadi mereka itu tidak punya kualitas iman dan ilmu seperti kita, sehingga apa yang dilakukannya ya seperti itu. Seharusnya kita harus merasa punya beban. Peran kita yang ketiga adalah mengingatkannya. Setelah kita menyampaikan ilmu, memberi contoh atau bimbingan, peran kita selanjutnya yang nomor 3 adalah kita harus saling mengingatkan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita juga dengan firman Allah tersebut, kita juga harus layak atau kita harus memang nyandang, punya amanah untuk saling mengingatkan di antara kita. Lebih-lebih sesama muslim, kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan tersebut juga salah satu solusi terbaik selain dari caci maki. Seharusnya kita lebih pakai pedoman-pedoman Islam, seperti menyampaikan ilmu, memberi contoh, mengingatkan. Seharusnya kita lebih pada menggunakan solusi-solusi itu. Dan seorang muslim itu tidak layak untuk caci maki, itu tidak layak. Karena apa yang ada di dunia ini semua dalam perjalanan. Jadi namanya orang dalam perjalanan itu ya kadang ibarat sepeda motor ya pasti nemu tikungan, nemu lubang, kena rintangan di perjalanan. Jadi peran kita ya harus menemaninya dengan peran-peran tadi, menyampaikan ilmu, memberi contoh dan mengingatkan. Peran kita yang selanjutnya nomor 4 adalah kita harus saling mendoakan. Jadi peran kita yang selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saling mendoakan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 4094 dijelaskan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaib illa qalal malak walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang berkenan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali malaikat mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan kalimat, kamu juga mendapat sama persis sebagaimana doa yang kau ucapkan itu. Dengan hadis tersebut, kita juga layak dalam kehidupan sehari-hari itu juga kita punya peran atau layak punya peran untuk saling mendoakan dengan sesama muslim. Karena selain disunahkan oleh Nabi, pasti juga banyak hikmah. Salah satu hikmahnya yang disebutkan dalam hadis tadi adalah kita juga mendapatkan apa yang seperti kita doakan tadi. Jadi kita layak untuk saling mendoakan sesama muslim.
mendoakan kebaikan, mendoakan saling sehat, mendoakan saling saling mendapat keberkahan dan lainnya. Itulah tadi 4 peran yang mana itu solusi selain dari caci maki, naudzubillah caci maki, yang mana peran tersebut layak untuk kita terapkan, layak untuk kita, dan itu sebagai solusi terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Karena apa? Orang-orang yang diantaranya syahadat, orang-orang yang diantaranya syahadat dan menuju keimanannya atau melaksanakan keimanannya, itu adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi kita semua ini, orang Islam ini adalah orang-orang yang sedang perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju memenuhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak atau pantas kita sebagai orang yang pernah melakukan lupa, pernah melakukan salah, pernah menemui rintangan di perjalanan. Nah, ketika kita mengetahui diri kita atau orang lain sedang perjalanan dan menemukan hal-hal ujian tersebut, semestinya kita lebih layak untuk menyandang peran tersebut. Yang pertama adalah peran kita punya kewajiban menyampaikan ilmu, memberikan contoh atau bimbingan. Nomor 3, saling mengingatkan. Dan nomor 4, saling mendoakan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini menjadi materi yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama, terlebih pada diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.